Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun 2020 dimulai. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah. Persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai kelompok 12 yang Yesus Kristus kasihi, kita akan mulai ibadah di tengah-tengah keluarga masing-masing di saat ini. Untuk itu, jemaat dimohon berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 97 ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan Allah hadir. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan keluarga Jemaat GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai kelompok 12 di keluarga masing-masing. Dari awal sampai akhir ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai mazmur puji-pujian bagi kita pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membaca berbalas-balasan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian mazmur puji-pujian kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan nyanyian rohani nomor 147 ayat 1 dan ayat 2 kita menyanyi, dan saya persilahkan pelayan firman untuk mengambil tempat.
Nyanyian rohani nomor 147 ayat 1 dan 2. Kita menyanyi dan saya persilakan pelayan firman untuk mengambil tempat. Kuasa-Mu ya pengasihan. Bapak, Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Jika Bapak, Ibu, dan anak-anak sudah mendapatkannya, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena masih diberi waktu dan kesempatan untuk ada dalam persekutuan ini. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk mendengar suara-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga pengertian dapat kami miliki dan pada akhirnya dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba kepadamu sebagai gantimu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur,
dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Demikian jauh pembacaan firman kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 7 memperlihatkan tindakan Allah untuk menyelamatkan umat Israel, bangsa pilihan itu, dari penderitaan dan kesengsaraan mereka di pembuangan akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman ini kita akan menemukan beberapa pelajaran rohani yang dapat kita belajar bersama-sama. Pelajaran rohani yang pertama yaitu, oleh karena kasih-Nya Tuhan menjadikan dan menebus umat-Nya serta anggota-anggotanya satu demi satu. Pada salib kita melihat betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penebus dan penolong kita. Tidak ada orang yang lain. Pangkat, jabatan, harta dan kekayaan, dan semua yang kita miliki tidak akan pernah dapat merubah dan menggantikan status dan kedudukan Tuhan sebagai penebus dan penolong kita. Sebagai penebus dan penolong, Tuhan sangat mengetahui setiap detail kehidupan manusia, setiap detail pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan tahu tangan kita sedang melakukan apa. Tuhan tahu mata kita sedang melihat apa. Tuhan tahu hati kita sedang menginginkan apa. Tuhan tahu, karena Dia Maha Tahu. Karena Dia yang menciptakan, karena Dia yang membentuk, bahkan Dia yang memanggil setiap kita dengan nama kita masing-masing. Penebusan Tuhan secara mutlak menetapkan Dia adalah Tuhan dan manusia adalah umat kepunyaannya. Dengan demikian, perilaku hidup manusia selalu harus bertautan dengan segala kehendak Tuhan. Perilaku hidup manusia haruslah segaris dengan apa yang menjadi kehendak-Nya, agar supaya manusia tidak jatuh kembali ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang mendatangkan hukuman. Contohnya, kalau Tuhan mengatakan A, manusia juga harus A. Atau misalnya dalam konteks kita pada hari ini di mana ada virus corona, kalau pemerintah bilang kita harus pakai masker, cuci tangan, maka kita sebagai masyarakat harus mentaatinya dengan memakai masker dan mencuci tangan. Tujuannya hanya satu, supaya kita tidak kena virus corona, supaya kita semua selamat. Demikian halnya yang dikehendaki Tuhan, bahwa manusia yang adalah umat kepunyaannya, umat yang berharga di matanya, untuk selalu hidup dalam segala kebenarannya. Pelajaran rohani yang kedua dari pembacaan kita pada malam hari ini yaitu, oleh karena kasih-Nya yang universal itu, Tuhan yang telah berkali-kali menolong umat-Nya kini akan membebaskan dari tekanan-tekanan yang menindas mereka.
Hal ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kasih Tuhan yang universal itu mampu memberikan kita kelegaan, kenyamanan, ketentraman, sukacita, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, manusia harus terus berusaha untuk hidup dalam kasih-Nya. Besar dan banyaknya persoalan, mara bahaya dan kesulitan hidup lainnya, apalagi di saat pandemi virus corona seperti ini, keadaan ekonomi di mana-mana sulit. Semuanya itu tidak lebih besar dari kasih Tuhan yang selalu dan berkali-kali menolong umatnya. Sekali lagi, karena manusia sungguh berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita ketika manusia mengalami banyak persoalan, masalah, apalagi di tengah-tengah kondisi kita yang sedang dilanda virus corona, sulit, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, dan sebagainya, manusia masih bisa merasakan dan terus bertahan di dalam kasih Tuhan? Ataukah sebaliknya, manusia mulai bersungut-sungut, tidak lagi merasakan kasih Tuhan, seolah-olah sebentar lagi dunia berakhir? Jawabannya adalah bahwa setiap orang yang percaya harus tetap bisa merasakan kasih Tuhan itu. Oleh karena dalam semua situasi dan keadaan itu, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita masih memiliki tempat untuk menyandarkan semua harapan, untuk membawa semua pergumulan kita, yaitu kepada Tuhan. Seberapa banyak masalah, seberapa banyak pergumulan yang kita hadapi, mari kita bawa itu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menyelesaikan bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran rohani ketiga dari pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu kasih Tuhan tidak terbatas pada umatnya. Manusia seluruhnya hendak diberitahukan oleh mereka yang mengalami kasih Allah bahwa Tuhan sungguh mulia di dalam kasih-Nya dan hendak menyelamatkan semua orang yang dijadikannya. Hal ini hendak mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang telah merasakan kasih Tuhan hendaklah dan harus atau wajib untuk terus meneruskan kabar kasih Tuhan itu kepada semua orang di sekitarnya. Dimulai dari kehidupan keluarga masing-masing, di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, di tempat kita bekerja, atau di mana saja kita berada. Kita terus harus memasyurkan semua perbuatan besar Tuhan, sehingga orang lain pun juga akan mengalami dan merasakan kasih yang sama. Ini kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan alangkah sukacitanya jika pada akhirnya semua orang mengaku dengan sungguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat dan penolong manusia, dan menjadi percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur yang telah kita siapkan dari tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 160 ayat 1 dan 2. Nyanyian rohani 160 ayat 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Bersama dengan doa syafaat dan doa syukur pada malam hari ini, kita akan berdoa untuk Persekutuan Jemaat GKI Maten Luter Sentani dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Kita juga akan berdoa untuk situasi saat ini yang tidak menentu karena COVID-19. Kita juga akan berdoa untuk pemerintah, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Kita juga akan berdoa untuk tim medis yang selalu menjadi garda terdepan. Kita juga akan berdoa untuk semua penderita COVID dan semua orang sakit. Kita juga akan berdoa juga untuk janda duda, yatim piatu, dan para lansia. Dan kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan di malam hari ini. Untuk itu, kita akan bersama-sama membawakannya dalam doa agung yang telah diajarkan Tuhan bagi kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 144 ayat 1 dan 3. Nyanyian rohani 144 ayat 1 dan 3. Pada ayat yang ketiga, saya mohon kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Segala benua dan langit, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.